ووالدينا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني والشيخ محمد أشرف البنياني والشيخ محمد زين بن عبد الغني وسيدي محمود أمين وسيدي الجمهوري وسيدي الجوري وسيدي الجاسموني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjangnya umur, sehatnya badan, sehingga kita dapat berkumpul lagi menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat fardu berjamaah beserta membacakan sedikit daripada pelajaran kitab yang berkaitan dengan fardu ain. Kelanjutan daripada minggu yang telah lewat, kita membicarakan tentang yaitu hasadun, yang artinya yaitu dengki. Kata pengarang, sifat dengki itu adalah sejahat-jahatnya maksiat batin dan menghilangkan pahala amal kebaikan. Jadi sifat dengki atau hasad itu sejahat-jahatnya maksiat batin. Jadi yang namanya batin itu di dalam, itu sejahat-jahatnya mujahidin maksiat batin dan menghilangkan pahala amal kebaikan. Amal sembahyang itu amal, macam-macam amal kita berbuat baik itu bisa hilang. Hilangnya kenapa? Karena dengan adanya sifat hasad atau dengki. Di situ baginda Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul khotok. Artinya dengki itu menghapuskan amal kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Kita dengki itu menghapuskan amal kebaikan. Ini sudah baginda Rasulullah menyampaikan. Karena baginda Rasulullah ini bila sudah menyampaikan, itu yang namanya wahyu yuha. Itu daripada perintah Allah. Jadi dengki ini yang bahaya kan. Dan artinya dengki ialah mengingini hilangnya nikmat orang lain. Kita melihat orang dapat nikmat lalu pada senang. Di situ ada ketujuh melihat orang mendapatkan nikmat. Ini jadi orang-orang yang sugi-sugi, orang-orang yang diberikan kenikmatan daripada Allah itu perlu juga berisi benteng. Ada juga perlu diisi benteng supaya kada terkena dengki orang lain. Disebut dengan penyakit ain. Itu dengki. Kita makanya sering kalau kita sembahyang subuh sering kita membaca Yasin. Setelah membaca Yasin itu ada yang namanya
Allahumma ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyajika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin. Nah, di situ ada wa di ainin. Nah, itu penyakit ain. Hati-hati orang-orang yang melihat kenikmatan kada senangnya. Nah, itu. Jadi bila kita merasa kada senang dengan orang mendapatkan kenikmatan, berarti kita sedang diganggu oleh yang namanya sifat dengki. Nah, itu. Dari mana asalnya dengki ini? Nah, asal dengki ini berada di langit. Nah, ini asal pertama kali dengki, yaitu di langit. Siapa yang di langit itu? Iblis terhadap Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini. Jadi mulai di langit turun ke bumi. Ke bumi siapa pulang? Ada pulang penerusnya. Siapa? Anak Nabi Allah Adam. Qabil terhadap Habil. Nah, ini. Nah, jadi tahu sudah. Nah, iblis dengki terhadap Nabi Adam, apa penyebabnya? Nah, ada juga sebabnya. Nah, itu dengki karena urusan agama, kedudukan. Nah, itu merasa lebih mulia. Nah, itu yang bahaya ini. Orang-orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai ilmu, hati-hati benar. Merasa lebih tahu, mempunyai agama. Bila ada kuatnya ikatannya dengan orang-orang aulia Allah, bisa diserang oleh penyakit dengki. Bahkan dengki tadi kata baginda Rasulullah menghilangkan amal kebaikan. Wa idzu qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, itu. Nah, jadi iblis itu termasuk daripada membangkang, menyombongkan diri. Nah, karena ada di situ sifat dengkinya. Nah, dengki ialah mengingini hilangnya nikmat orang lain, dan jika ia mencita-cita supaya mendapat nikmat seperti yang telah didapat orang lain, tidaklah dinamakan dengki. Nah, misalnya pian melihat orang itu dapat nikmat, tapi pian kada sarik lawan orangnya, berniat juga. Nah, itu kada disebut dengki udah sih. Nah, melihatnya dapat nikmat tapi kada sarik, nah, kada mendoakannya kada baik. Nah, itu kada disebut dengki. Nah, jadi kita boleh aja melihat orang dapat nikmat, boleh, cuma kada sarik. Nah, itu. Nah, bila kita sarik, mendoakannya kada baik, berarti itu daripada dengki. Nah, kita hendaklah bersidin mengerti bahwa tiap-tiap orang yang mendapat nikmat dan bahagia itu adalah semata-mata ditakdirkan oleh Allah serta dikehendakinya, maka segala sesuatu yang telah ditentukan itu tidak dapat lagi dibantah. Nah, ini. Nah, jadi bilanya orang dapat nikmat, kita dapat nikmat, jangan sarik, langsung sanderakan itu kudrat dan iradatnya Allah, kehendaknya Allah. Nah, itu orang berilmu, oh ini dapat rezeki. Namun kita sandalkan lagi kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Nah, itu habis sudah. Namun sudah kita sandarkan kepada Allah, habis sudah cerita. Nah, supaya kita ada terhinggapi sifat dengki. Nah, ini melihat orang berisi
dikasih kenikmatan diberi daripada Allah. Nah, jangan sampai hati itu marah, gitu. Apalagi orang-orang pedagang. Nah, orang pedagang itu kalau sama-sama pedagang itu yang rawan. Nah, saking bencinya bisa macam-macam diandaki. Nah, itu. Mun kita berilmu, kita harus tahu, oh, saat ini diserang oleh penyakit ini, kembalikan kepada qudrat iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendakinya, usahanya rame. Nah, supaya kita kada diserang oleh penyakit dengki. Nikmat dan bala itu adalah ketentuan Allah. Nah, nikmat dan bala itu adalah ketentuan daripada Allah. Maka orang yang dengki itu apabila orang lain mendapatkan nikmat, ia menyangkal. Orang dengki itu bila orang lain mendapat nikmat, ia sari, ada ketujuh hatinya. Dan jika orang mendapat bala atau musibah, ia selalu bersuka hati. Melihat ia dapat bala musibah, kesenangan hatinya. Usaha kita, lawanan kita, sama-sama pedagang, kebakaran usahanya, lalu senang hati. Nah, ini bahaya. Berarti kita sedang diserang oleh yang namanya dengki. Itu sesama segawian, yang satu dihormati oleh bos, satu kada. Itu hati-hati itu. Nah, inilah satu-satunya kerusakan batin yang amat berbahaya, yang akan membawakan kepada kerusakan lahir. Nah, ini imbah di dalam bisa mengeluar. Nah, jadi orang dengki itu imbah kada tahan lagi di dalam hatinya, bisa tak keluar. Akhirnya bisa membunuh. Nah, ada kalau orang dengki mau pahakan bunuh sana, ini kada kawa, tapi bisa mengupah dengan orang ini. Dan juga bisa membinasakan hartanya. Nah, itu orang dengki. Dan juga bisa berkhianat dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi sifat dengki ini paling berbahaya benar. Kalau kita kada ada ilmunya, lapah beramal hilang. Nah, itu. Nah, inilah kuatnya kita mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membersihkan zahir maupun batin di situ. Makanya sering kita mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa ulun yang berkaitan di dalam ini, astagfirullah di situ. Sering-sering berzikir, bersolawat, agar mana dengki ini jangan sampai menguasai di dalam diri kita. Bila sudah datang, langsung kita tangkis dengan ilmu yang pernah kita pelajari. Karena kalau pada ada ilmunya, lapah. Nah, di situ. Inilah daripada penyakit daripada dengki. Nah, anak Nabi Adam, Qabil dan terhadap Habil itu dengki daripada urusan apa? Yaitu urusan daripada dunia. Nah, Qabil itu berhiri kepada Habil karena Habil ini mendapatkan bebinian yang bungas. Nah, bisa juga gara-gara bebinian berdengki-dengki. Nah, di situ gara-gara bebinian menyantet macam-macam karena ada dengki. Maka oleh sebab itu kita juga harus ada berisi benteng keamanan. Nah, berisi amalan, wiridan supaya kita tidak terkena daripada dengki, iri hati terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang belum sampaikan ini bisa kita ambil dan kita amalkan. Kelanjutannya minggu yang akan datang kita akan membicarakan tentang bukhlu wa hubul mal, yaitu
lahir dan cinta haraplah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka nasta'udzi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bi kanabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wajibagina min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala minna wa minkum taqabbal ya karim.